Hugeng Iman Santoso yang menjabat sebagai Kapolri pada 1968 hingga 1971 dijuluki sebagai polisi yang berani dan jujur. Di balik ketegasan Hugeng, ia pun pernah punya grup musik Hawaiian yang terkenal. Hugeng punya bakat dalam bidang kesenian. Menurut buku Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia 1983-1984, Hugeng dikenal sebagai seorang penyanyi, pelukis, dan pemain sandiwara radio. Ia mulai melukis sejak bertugas di Medan, Sumatera Utara pada 1955. Di sana, ia pernah 2 kali pameran. Bergabung dengan Angkatan Seni Rupa Indonesia atau ASRI, yang anggotanya diantaranya Tino Sidin dan Taguan Harjo. Di Jakarta, ia sempat berpameran sekali pada 1960. Dalam buku Dunia Hugeng, 100 Tahun Keteladanan, selain menyanyi, Hugeng pandai memainkan ukulele, gitar, dan bass. Musik Hawaiian dikenalnya sejak ia menjadi pelajar mulo, sekolah setingkat SMP di Pekalongan, Jawa Tengah. Saat itu, ia membentuk grup musik Harry Trappers. Di grup band tersebut, ia memegang gitar dan bass. Ketika masih duduk di Mulo, ia juga kursus musik dengan Menir Oe, yang datang ke rumahnya mengajar piano dan not balok. Musik Hawaiian itulah yang ditekuninya ketika ia menjadi Kapolri dan pensiun. Haryadi Suwadi dalam artikel Perkembangan Musik Hiburan di Kota Bandung, periode tahun 1810 hingga 1960-an, di buku 200 Tahun Seni di Bandung menyebut, musik pop barat termasuk Hawaiian, mulai dikenal di kota-kota besar Hindia Belanda lewat piringan hitam dan film bicara dari Hollywood yang masuk pada 1930. Irama Hawaii dikenal setelah diputar film The Waikiki Wedding dan Jungle Princess. Juga dari piringan hitam yang merekam grup orkes Hawaii asal Amerika, seperti Roland Petty and His Royal Hawaiian, Saul Hope and His Novelty Five, dan Ferreira's Hawaiian Serenaders. Eksisnya musik Hawaiian itu memicu berdirinya banyak grup orkes Hawaiian. Misalnya di Bandung muncul Six Hula Swingers Hawaiian Band, Mosvia Band, Koipo Hawaii, Hilo Brown Babies, The Hula Stringers, dan The Sweet Hawaiian Band, yang sebagian besar dipimpin musisi Belanda. Seiring waktu, Hawaiian kurang populer di Indonesia. Majalah Express edisi 7 Juni 1970 menulis, sejak pertengahan kedua tahun 1950-an, jumlah orkes Hawaiian makin sedikit dan tak menonjol. Hawaiian kembali mencuri perhatian publik usai Hugeng tampil bersama Mas Yos dari El Sinta Broadcasting System. Nama grup musik itu awalnya El Sinta Hawaiian Seniors, lalu dikenal sebagai The Hawaiian Seniors. This is El Shinta with ukulele girl, ukulele girl, ukulele girl. Pada 1968, grup musik ini mulai mengadakan siaran di Radio El Sinta. Pada 1970, grup musik itu mengudara di TVRI. Hugeng menjadi penyanyi, sesekali bermain ukulele, mengalunkan musik Pasifik. Express menyebut, Hawaiian Senior sanggup menimbulkan nostalgia tempo dulu. Anggotanya berusia sekitar 50-an dan fasih berbahasa Belanda. Ciri khasnya bunga-bunga menjuntai mengalungi leher dan baju kembang-kembang. Dalam buku Dunia Hugeng, 100 Tahun Keteladanan, istri Hugeng Meriati mengatakan, awalnya mereka bermain mengisi acara di RRI
pada malam minggu terakhir setiap bulan sejak 1970. Mereka latihan di sebuah rumah kecil di Jalan Madura, Jakarta. Dalam latihan, Hugeng membuat tulisan besar dengan lagu-lagu Hawaii yang ia kumpulkan. Hugeng juga mencari hubungan langsung dengan Hawaii untuk mendapatkan lagu-lagu baru. Grup ini mendapat bantuan dari seorang penari asal Hawaii bernama Kayala Mokihana Jackson untuk diajarkan tarian Hawaii. Acara Hawaiian Seniors di TVRI bertajuk Lautan Teduh. Tonight I'm dreaming of an island far away across the blue, and a shepherd at the halloo. Sayangnya, setelah berjalan 10 tahun, acara Hawaiian Seniors dihentikan pada 19 Mei 1980. Kepala stasiun TVRI, Alex Leo Zulkarnain, dalam majalah Liberty edisi 31 Mei 1980 menyebut, alasan dihentikannya acara Hawaiian Seniors karena pada April 1980 diadakan penyesuaian program. Pola siaran akan difokuskan pada acara olahraga. Di samping itu, TVRI ingin mengangkat kebudayaan tradisional Indonesia. Sementara menurut Hugeng, dihentikannya acara Hawaiian Seniors dilakukan secara tiba-tiba. Sebelumnya, pada 17 Mei 1980, ia mendapat berita dari televisi agar mengadakan rekaman tanggal 20 Mei 1980 di Studio 3. Tapi, pada 19 Mei 1980, datang surat dari TVRI menyatakan penampilan mereka terpaksa dihentikan. Hebatnya, Hugeng masih memikirkan nasib anggota Hawaiian Seniors lainnya. Ia merasa kasihan dengan anggota lainnya, karena mereka hanya hidup dari musik. Ia mengatakan, jika berbuat salah, sebaiknya dirinya saja yang dilarang tampil. Selain di TVRI, acara Hugeng di El Sinta juga dihentikan. Buku Dunia Hugeng menyebut, dihentikannya acara itu tak lepas dari aktifnya Hugeng di Petisi 50. Petisi 50 adalah pernyataan keprihatinan yang diteken 50 tokoh terkemuka. Ungkapan keprihatinan itu muncul sebagai reaksi terhadap pidato Presiden Soeharto pada Maret dan April 1980. Ada 6 pernyataan. Salah satunya berbunyi, keliru menafsirkan Pancasila sehingga dapat digunakan sebagai suatu ancaman terhadap lawan-lawan politik. Petisi itu diterbitkan pada 5 Mei 1980 di Jakarta dan dibacakan di depan para anggota DPR pada 13 Mei 1980. Selain Hugeng, ada nama Jenderal Nasution dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, di dalam 50 tokoh penanda tangan Petisi 50. Usai keluarnya Petisi 50, menurut Ali Sadikin, dalam buku Pers Bertanya Bang Ali Menjawab, media massa dilarang memuat berita terkait Petisi 50. Dalam buku tersebut, Ali pun mengaku mendapat sejumlah pencekalan. Misalnya, anaknya tak diizinkan meminjam uang ke bank. Lalu, kedutaan asing diperintahkan mencoret nama anggota Petisi 50 yang biasa mereka undang. Dalam buku Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, Soeharto mengakui tak menyukai apa yang dilakukan Petisi 50. Terlebih menyebutnya sebagai pejuang. Soeharto gembira dengan adanya oposisi, tapi syaratnya oposisi yang loyal. Terlepas dari itu, lewat Hawaiian Seniors, The Singing General memberi kesejukan kepada penikmat musik, meski terlalu singkat.